Di sini, benar-benar ada peluang di sini. Apa kehancuran gelombang yang begitu kuat? Sangat bagus. Sepertinya kakak senior Luo mengharapkannya dengan baik. Kami menghasilkan banyak uang kali ini. Roger menekan keterkejutan di hatinya, melihat sekeliling. Diam-diam mengira Yue Wuhua tidak akan mati, kan? Tapi dia tidak merasa kasihan, dan dia bahkan tidak berfluktuasi. Namun, yang membuat Luoji tidak menyangka adalah pada saat ini, banyak siluet terguncang oleh berkas cahaya, dan Yue Wuhua juga ada di sini. Roger melengkungkan bibir, tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya bermartabat, menatap pilar langit. Sinar cahaya ini dijelaskan oleh wawasan Luojie dan hanya bisa digambarkan dengan kagum. Belum lagi fakta bahwa balok emas dan perunggu memantulkan langit, dan paksaan yang memancar darinya saja membuat Roger merasakan ketakutan yang mendalam. Bahkan sekte abadi Sensiao, hampir 1000, sekecil semut di depan seberkas cahaya ini. Namun, setelah Roger menggelengkan kepalanya, dia sangat bersemangat. Tingkat 2 tetap. Dia telah mendengar guru berbicara tentang hal itu. Dapat dijamin bahwa sama sekali tidak ada berkas cahaya yang menakjubkan. Move, ini reruntuhan kelas 1 yang legendaris. Detak jantung Roger semakin cepat. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang terlibat dalam peninggalan tingkat pertama sebanding dengan tembakan besar sekte abadi dan sekte master level lainnya. Bahkan Roger mau tidak mau berfantasi, apakah ini adalah reruntuhan Cunyang? Reruntuhan Cunyang hanya ada dalam dugaan sekte abadi utama dan kecerdasan yang disimpulkan dari medan perang berburu. Tapi jika itu benar-benar reruntuhan Cunyang, maka mungkin ada sekilas langit dan bumi di atas keabadian emas. Pikiran tentang lampu pompa loger sangat panas. Jika ini masalahnya, setelah kesempatan dicari dari relik ini, itu diunggah ke Master Sekte untuk membersihkan pemahaman beberapa dunia dan level di atas Golden Immortal. Meskipun Luojie juga ingin mengambil kesempatan ini sebagai miliknya. Dia tahu lebih banyak bahwa jika dia bisa menembus Master Sekte, maka supremasi Sekte Abadi tidak mungkin terguncang selamanya. Bahkan ketika saatnya tiba, sisa dari Sekte Abadi adalah hidup atau mati, dan mereka semua ingin menghirup nafas dari Sekte Abadi. Roger sangat senang, begitu pula Yue Wu, yang berada di sisinya. Baru saja dia punya waktu untuk merespons di masa depan. Tetapi dia ditolak oleh kekuatan dahsyat yang sulit dilawan. Yue Wuhua ada di udara, berkeringat dingin, dan ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak merespons tepat waktu atau cukup beruntung. Pancaran cahaya ini cukup untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi, seperti kemauan di dalamnya, terlalu malas untuk mencubit semut. Dalam kehancuran ini, akan ada peluang besar. Setelah menunggu Yue Wuhua kembali sadar, hatinya sangat pahit. Tidak peduli seberapa bagus kesempatan ini, dia tidak ada hubungannya dengan dia. Saya mencoba yang terbaik, dan bahkan hampir kehilangan nyawa saya. Akibatnya, saya bekerja untuk Sekte Abadi Sensiao sebagai buruh, dan hati Yue Wuhua bisa dibayangkan. Namun, setelah kemunduran, Yue Wuhua masih berubah. Setidaknya mentalitas, atau kemampuan untuk menghibur dirinya sendiri, telah meningkat pesat. Segera setelah saya memikirkannya, bahkan jika saya tidak meninggalkannya di bawah pagar, saya tidak dapat mengambil Sekte Abadi Dewa Xiao. Yue Wuhua menjadi sangat tenang, dan setelah meminum ramuan, melihat ke arah Luo Jie terbang jauh. Tuan Luo Mingming, ini benar-benar kesempatan yang bagus. Luo Jie tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, dan berkata berulang kali, "Ya, Brother Yue, kali ini Anda mengandalkan jasa Anda." Setelah kembali, Dewaku Sekte Abadi Xiao tidak akan pernah memperlakukanku dengan buruk. Yue Wuhua tertawa 2 kali, dan dia sudah ingin membukanya. Terlepas dari benar atau salah yang dikatakan Roger, setidaknya dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik, yang lebih baik daripada dicemooh untuk sementara waktu. Namun, Luo Jie segera kembali ke akal sehatnya, dan berharap Xiang Yu Wuhua, saudara Yue, karena Anda tidak perlu khawatir, Anda sebaiknya mengajak orang-orang Anda untuk mencoba, dapatkah Anda menerobos sinar cahaya ini? Sudut mulut Yue Wuhua berkedut. Ini benar-benar tidak menganggapnya sebagai pribadi. Namun, menghadapi mata Luo Jie, Yue Wuhua tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Hanya saja Yue Wuhua melihat pilar emas dan tembaga, dan hatinya sianotik untuk beberapa saat. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan. Pada saat itu, dia hanya bisa menangis dan berkata, "Tuan Luo, jika ada bahaya bagi Yue, saya harap Anda dapat membantu." Luo Jie segera berjanji, "Yakinkan saudara Luo, Luo akan menunggu kabar baikmu." Segera, Yue Wuhua mengertakkan giginya, memimpin sekelompok sekte yang sama, dan bergegas menuju berkas cahaya. Selama menyelam, Yue Wuhua bahkan mendesak kekuatan abadi, menyerang sinar cahaya. Tetapi kekuatan abadi itu, setelah mengalir ke sinar cahaya, seperti melempar batu dan melihatnya tenggelam tanpa jejak di laut. Segera, pilar emas dan tembaga menyapu gelombang gas yang mengerikan. Bang!
Sosok Yue Wuhua terbang terbalik lagi, dan bersama dengan 100 orang di Immortal Sect, semuanya merasa malu. Ini, Yue Wuhua bahkan menumpahkan darah di mulutnya, melihat ke arah Luo Jie, mengepalkan tinjunya. Tuan Luo, ini bukan ketidakmampuan Yungmu, kamu juga melihat. Pada saat ini, Luo Jie telah berkumpul dan tersenyum. Dan banyak pembangkit tenaga listrik dan lampu pompa Sunlight Immortal Sekte secara bertahap bermartabat. Mereka benar-benar dapat melihat bahwa bukan karena bulan tersembunyi. Itu adalah kekuatan berkas cahaya, yang luar biasa. Setelah beberapa saat hening, saya melihat Logger Hai berteriak. Di mana-mana, 3 orang dibersihkan, semua orang magang bersiap. Bergabunglah dengan saya dan hancurkan sinar cahaya. Clearing Sekte Abadi Shen Xiao jauh lebih sedikit tenaga kerja daripada Sekte Peribulan yang mengejutkan, tetapi lebih pencegah. Karena, pengunjung hanya perlu melihat jubah Sekte Abadi Shen Xiao, dan mereka akan pergi dengan penuh minat, dan tidak berani mengangkat sedikit pun perlawanan dan perlawanan. Namun, Roger rupanya meremehkan fluktuasi berkas cahaya ini, dan melihat bahwa berkas cahaya tersebut langsung menuju ke langit berbintang, memecahkan langit. Pada saat ini, Qin Yichen baru saja melangkah ke perimeter perburuan, dan dia terkejut menemukan bahwa pinggang dan token senior benar-benar mengeluarkan sinar cahaya redup, seolah membimbingnya. Mata Qin Yichen bersinar terang, diam-diam berpikir, Tuan Fei, dan senior mengirimiku token hanya untuk menunjukkan jalannya. Anda tahu, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga boneka yang terkubur di medan perang berburu. Dan mereka semua adalah boneka dengan boneka. Itu jelas memiliki semacam belenggu. Ketika Qin Yichen sedang bersiap untuk merasakan panduan token dengan hati-hati, dia tiba-tiba merasakan nafas yang luar biasa, menyapu dari kedalaman medan perang berburu. Kehendak itu, seperti kebangkitan kembali kaisar. Perasaan ini, Qin Yichen hanya rasakan ketika menyambut kebangkitan tanpa pertempuran dari kebangkitan kota Tian. Pada saat itu, dia hanya pembangkit tenaga alam surga, dan medan perangnya adalah abadi emas. Tetapi bahkan sekarang Qin Yichen dekat dengan surga abadi. Perasaan ini, tidak hanya belum mereda, bahkan lebih mengerikan daripada yang terakhir kali. Sebaliknya, Raja datang tanpa akhir. Sekarang sepertinya semuanya mudah. Fluktuasi ini tampaknya menyapu seluruh medan perang perburuan, sehingga semua orang di Star Domain ini kagum. Sementara ada kesetiaan pengakuan yang tak tertahankan. Qin Yichen baik-baik saja. Tapi Sekte Abadi Yuan Surgawi ada di tengah orang banyak. Tapi dia bodoh, penuh keringat dingin di pipinya, dan gemetar. Ini, bagaimana situasinya? Fluktuasi ini sepertinya datang dari langit yang lebih dalam. Lihat itu, ada cahaya kemasan di sana. Perubahan mendadak ini menyebabkan Duan Mudunfeng terkejut, tetapi Qin Yichen hanya ingin melihat ke atas. Tetapi menemukan boneka dan token di tangannya, dan itu bersinar saat ini. Cahaya ini sangat kuat, saya khawatir, ketika saya merasakan naga mengaum setelah itu,